Halo, selamat pagi adik-adik mahasiswa di Unpati. Hari ini kita akan mendiskusi secara detail tentang bagaimana membuat eh, perhitungan, menganalisa, dan ngeplot data seismik refraksi. Nah, untuk topik kali ini adalah tentang lapisan horizontal. Nah, Anda bisa melihat buku-buku seismik refraksi klasik istilahnya, itu dari kiri atau Brooks yang telah saya kirim PDF-nya. Kemudian bisa juga membaca dari Edwin S. Robinson dan Cahit Koruh ya. Nah ini, dan sebetulnya ini banyak lagi beberapa buku yang mungkin bisa diambil sebagai referensi. Kali ini uh, dua buku itu yang akan mengguide kita ya. Dua buku itu yang akan mengguide kita, mudah-mudahan bisa diikuti. Nah, untuk mengikuti ini eh, itu dimohon untuk mempersiapkan di rumah, karena setiap kali ada teori nanti langsung ada prakteknya gitu ya, ngeplot, supaya kita lebih memahami apa yang telah disampaikan, sehingga ketika mungkin nanti kuliah ini 2 jam, itu mungkin harusnya lebih ya, karena butuh waktu untuk ngeplot, menganalisa dan sebagainya ya. Tidak apa-apa ya, supaya adik-adik kita terlatih, dan kalau ada pertanyaan silahkan nanti dilayangkan ke WhatsApp baik pada jamnya atau pada jam yang lain ya, kalau ada pertanyaan atau ada keraguan untuk melakukannya kapan saja silahkan. Nah ini ada tiga hukum azas prinsip yang harus kita kenal dalam mempelajari sistem refraksi, yaitu yang pertama hukum Snell, yang mungkin Ari telah kenal di kuliah-kuliah fisika ya sebelumnya ya, yang menunjukkan bahwa bagaimana suatu sinyal dibiaskan ya di bawah permukaan ketika melewati suatu bidang yang berbeda, dalam hal ini kecepatannya ya, lapisan di atas dan lapisan di bawah, V1 V2 itu hukumnya ya. Yang kedua azas Fermat yang menunjukkan bahwa, atau pernyataan yang kira-kira menunjukkan seperti ini, bahwa gelombang atau ray akan menempuh uh, jalur yang paling cepat ketika melewati batas lapisan ya. Jadi yang bukan yang paling panjang atau bukan yang paling pendek bahkan, tetapi yang paling cepat ketika melewati batas lapisan. Nah itu nanti bisa dibuktikan bahwa hukum Fermat ini sejalan dengan hukum Snell ya. Jadi ketika ada trace hukum Snell, maka azas Fermat pun akan berlaku. Nah itu sangat sangat supporting sekali ya. Yang ketiga itu yang disebut prinsip Huygens ya. Nah Huygens ini sudah pernah dilakukan di dasar-dasarnya sudah pernah dilakukan di semasa SMA barangkali ya, bahwa ketika suatu percobaan air misalnya dimasuki dengan ada gelombang air di bawah permukaan, kemudian lewat celah, maka celah itu menjadi sumber gelombang baru ya. Nah itu kira-kira yang diperlihatkan oleh seismik refraksi ya. Jadi ketika suatu sumber gelombang melewati suatu slit atau bidang diskontinuitas istilahnya, bisa suatu jarum ya, suatu bidang dan apa yang diskontinuitas, maka akan menjadi sumber gelombang baru. Nah ini kira-kira prinsip yang harus dipahami ya, supaya kita akan mudah melewati kuliah ini. Oke, dari hukum Snell, eh, sinyal yang melewati suatu interface seperti ini ya, ini misalnya interface-nya V1 ini ya, medium punya kecepatan V1, ini melewati medium dengan kecepatan V2, maka sinyalnya akan memenuhi hukum Snell seperti itu ya. Oh, ini sini ya, maaf ini agak ini ya. Nah seperti itu, dimana hubungannya itu adalah sin sama dengan V1 dibagi dengan V2 ya.
Nah, sin apa ini? Ini sin theta 1 misalnya, sin theta 1. Ini dari hukum Snell ya. Nah, yang azas Fermat mengatakan bahwa sinyal atau wave itu akan menempuh gelombang waktu terpendek. Jadi bukan waktu yang paling bukan jarak yang paling pendek. Misalnya jarak yang paling pendek dari P1 ke P2 mungkin ini ya, secara langsung. Tuh. Ini misalnya seperti ini. Tetapi menurut asas Fermat ini gelombang itu tidak menempuh yang paling pendek, tetap dan ataupun barangkali yang paling panjang, tetapi itu menempuh waktu ramat yang paling pendek. Jadi misalnya katakanlah waktu ramatnya seperti ini. Ya, ini ke sini seperti ini. Ya. Jadi yang paling panjang sebetulnya, yang paling pendek sebetulnya ini. Dengan logika kita ini yang paling yang paling pendek waktunya, yang paling cepat, tetapi ternyata tidak ya. Nanti dicari-cari mana yang paling pendek waktunya, apakah yang coklat ini atau yang ini barangkali ya, atau yang ini ya, ke sini barangkali dan sebagainya. Tapi ternyata dia akan menempuh jalan yang paling pendek. Dan nanti kita ketahui kalau bisa dibuktikan bahwa waktu yang paling pendek menurut asas Fermat ini, setelah kita hitung itu memenuhi hukum Snell yang ini. Nah, yang prinsip Huygens mengatakan bahwa sumber gelombang ketika melewati suatu bidang seperti ini, ya, gelombang merambat ke arah sana, ya, seperti ini. Nah, ketika melewati suatu celah, waktu kita belajar fisika itu, ya, ini akan menjadi sumber gelombang baru, ya. Jadi ketika ini lewat celah, yang ini mungkin ada satu lagi yang ini yang superrealistis ya, gitu. Ini akan menjadi sumber gelombang baru seperti ini. Ya, ini juga sama seperti ini. Ya, ini juga sama. Ya. Sehingga mungkin sebagian ini akan terjadi difraksi ya. Nah, gitu ya. Ini juga akan merambat menjadi sumber gelombang baru. Ya. Ya, ini prinsip Huygens. Maka kita dalam kuliah ini juga sama prinsipnya. Jadi ketika ada suatu sinyal barangkali ya, ini interface ya. Ini ada V1, ini V2, ini interface supaya kita realistis ya. Maka ini akan menjadi sumber gelombang baru. Sumber gelombang baru seperti apa? Misalnya ini ada satu sinyal yang ke arah sini ya. Ini akan menjadi sumber gelombang baru ya, seperti ini ya. Yang satu interface bisa ke sini, ke bawah ini, slit ya. Yang kedua ini ada seperti ini. Kira-kira walaupun ini harus dimodif ya dengan bentuk ini nanti kita lihat ya. Jadi ini akan menjalar ke sini dan termasuk ke sana ya. Yang kedua dia juga akan merambat ke arah bawahnya ya. Gitulah kira-kira ya. Oke. Ini dari prinsip Huygens. Baik. Nah, ketika kita belajar gelombang tadi, seperti saya gambarkan tadi, gelombang itu kan menjadi sumber gelombang baru ya. Maka kalau misalnya ada ray seperti ini, akan menjadi sumber gelombang bisa ke atas atau bisa ke bawah. Nah, ini secara keseluruhan dalam gelombang seismik itu ada dua yang kita fokus mempelajari. Yang satu mempelajari yang disebut seismik refleksi ya. Yang kedua disebut seismik refraksi. Apa yang disebut refleksi adalah biara si gelombang atau ray yang masuk ke sini dengan sudut theta 1 itu dipantul ya, istilahnya dipantul. Ini reflektif di sini dengan sudut yang sama ini ya. Dan mungkin juga nanti ada sinyal yang ke arah sini ya, itu juga sama, dipantul yang sama. Yang kedua refraksi ya, refraksi itu dibiaskan ke bawah dengan sudut theta 1, sudut datang namanya. Dan yang kedua adalah sudut pantul ya. Ini memenuhi seperti yang tadi katakan hukum Snell laws. Nah, nanti kita mengenal sudut kritis. Sudut kritis itu kalau refraksinya tidak ke bawah tetapi merambat ke arah di interface ini
dan sebagian nanti di ke atas. Itu kira-kira beda refraksi sama refleksi. Nah, kita akan membahas tentang refraksi ini ya. Jadi ray-nya dialamatkan ke sini, kemudian sebagian ada yang ke arah sana, tetapi ada jalur lain yang ke arah refraksi ini ya. Terima kasih.